datang di episode Behind the Curtain. Iya. Di bulan Agustus ini kita cukup bersyukur ya Gap ya. Iya benar. Kita kedatangan 2 band yang kita idolakan. Minggu lalu kita Elephant Kind. Iya. Dari London tuh langsung. Hari ini kita kedatangan Mas Jawa dan Mas Widi dari Malik and the Essential. Halo. Hello. Deg-degan Mas. Di London juga. London juga kan? London juga. London juga. Jujur nih agak Deg-degan. Birmingham. Asik. Oxford. Lebih tepatnya. Wah. Ini mau kita yang nanya aja apa? Enggak Bang, ini kita deg-degan Bang. Jadi apa? Soalnya kami berdua tuh udah ngedengerin Malik dari 2008 ya Bos ya. Betul. 2008. Walaupun Malik 2002 sebenarnya. Iya, tapi kita tuh zaman-zaman masih SMP ya. Gue SD. Lo SD ya? Iya. Itu kalau dengerin Malik, gue sama temen gue ngulik lagu Malik, dia teleponan Bas, masih telepon rumah tuh waktu itu tuh. Oh iya. Iya Bang, temen gue, ini ada lagu Malik sama, gue ada pembuktian sama bokap gue. Pas gue di-approve sama bokap gue karena gue dengerin lagunya Heaven. Ya nih dengerin lagu Heaven ya. Nah ini nih baru musik. Approve ya. Kata bokap gue gitu. Approve. Sama gue pernah bawain lagu Setapak Sriwedari waktu pensi SMA. Susah tuh. Itu susah. Susah emang beneran Bang. Susah itu. Sama dulu pas lagi ujian SMP disuruh bawain lagu di mata pelajaran musik, disuruh bawain lagu religi, bawainnya Mata Hati Telinga. Oh iya. Bagus Bang, nilainya lumayan alhamdulillah. Lagu religi ya. Tara Opik tuh lah. Gitu. Nah biasanya kalau di podcast ini kita selalu membukanya dengan pertanyaan current issue. Iya. Menanggapi, kita memberikan pertanyaan ke narasumber soal isu-isu yang lagi hangat Benar. belakangan ini. Nah isunya apa Gap? Jadi pertanyaan basa-basinya ya. Iya. Maliknya mana Mas? Enggak, bukan. Bukan. Udah capek Mas ya. Pertanyaan basa-basinya adalah gimana? Ini harus dijawab ya sebenarnya. Iya atau enggak. Kalaupun ngomong-ngomong enggak tahu itu kita anggap jawaban juga ya. Tapi sebaiknya sih dijawab. Terkait isu belakangan ya, bagaimana tanggapan kalian berdua mengenai Ariel Lasso marah-marah karena cuma dapat 700.000 Dari Wami. dari Wami? Ya, gimana tuh? Mas Widi. Dia berkecimpung di banyak persekutuan musik. Gimana Mas Widi? Ya gak apa-apa ya. Sosial media orang bebas aja. Bebas. Untuk berpendapat terhadap segala sesuatu yang mungkin tidak sesuai. Iya. Mungkin ya. Gue gak bisa jawab benar apa enggaknya karena gue tidak mengalami itu. Tapi mungkin di situasi industri sekarang yang lagi mencoba memperbaiki banyak hal, kemungkinan besar akan terjadi banyak Gesekan ya. gesekan. Iya. Karena belum semuanya berjalan sempurna. Kebetulan gesekan itu terjadi ke abang Ariel Lasso. Kalau gesekannya ke gua gitu mungkin ya nggak bakal rame sih. Jawa gitu ngomong apa sih Wak? Apa sih? Gitu kan kayak. Gimana Bang Jawa, gimana dari Bang Jawa? Kalau gue juga setuju sama Widi. Maksud gue setiap orang, gue setuju kita tuh sedang membangun dan karena kejadian kayak gini tuh terjadi di seluruh dunia ya. Gitu. Maksudnya pengkolek ini tuh terjadi di seluruh dunia gitu. Nah Indonesia kan lagi mau mulai untuk membenahi sistem lah gitu. Jadi ya pasti banyak gesekannya gitu. Ya maksud gue gini, berpuluh-puluh tahun kita nggak pernah nggak pernah tahu sama hal itu, nggak pernah aware sama hal itu, terus tiba-tiba hal itu dimunculin kan, yang mana sebenarnya seluruh dunia tuh udah terjadi gitu. Gue kemarin habis ketemu sama Reza, dia ngobrolin di Scotland tuh dia tuh gini, dia manggung di bar kecil tuh langsung beres gitu. Kayak oh gila sistemnya bagus banget ya gitu. Gitu. Nah Indonesia kan lagi menuju ke situ gitu. Cuman kan kita tuh kayaknya negara dengan musisi paling banyak deh. Gitu dari mulai pengamen dangdut sampai di dunia tinggi. ya. Di dunia event terbanyak di dunia menurut gue di Indonesia. Iya. Terus kalau nggak ada pensi luar negeri ya. Nggak ada, kayaknya nggak ada sih. Orang kalau mau manggung sebulan 20 kali itu harus keliling dunia. Nggak ada di dunia ini menurut gue yang bertaburan event seperti ini. Terusnya kafe or tempat untuk dikolek itu paling banyak, paling asal mungkin di Indonesia ya. Ada warteg, ada apa segala macamnya. Klasifikasi
berapa dan bagaimana cara membayarnya itu harus kerjasamanya antar LMK sama mungkin asosiasi kafean F&B, gitu ya. iya, gitu. Bahwa ini harusnya siapa yang kemarin ramai juga yang di hotel gitu kan ya. Suara burung lah di TV Iya. katanya itu. Nah itu Iya. susah untuk kalau menggantungkan kepada satu asosiasi musik untuk menilai segala Aspeknya, klasifikasi ini siapa yang harus kerjasama antar itu. Sedangkan semuanya juga lagi menata. Gitu. Jadi kalau dari kita sih sebenarnya pandangannya positif aja bahwa ini tuh sedang menuju sesuatu yang emang seharusnya terjadi gitu. Proses ya Gitu, berarti. proses aja. Tapi ya kayak waktu kita merdeka kan juga banyak juga tokoh-tokoh kemerdekaan yang gesekan satu sama lain gitu, yang nggak setuju gitu. Ada yang maunya ke arah ini, ada yang mau ke arah demokrat, gitu gitulah gitu ya, wajar aja, nggak apa-apa gitu. Oke. Masing-masing orang bisa berpendapat. Asik. Diplomatis banget ya. Iya. Kurang panas. Saya orang politik. Maju lah Tangerang ya gue. Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Maksud Bintaro gitu ya. Oke itu aja sih basa-basi. Terima kasih sudah menanggapi. Nah kita mau nostalgia tipis-tipis nih. Mungkin kan Malik kan juga baru pertama kali ke Maple ya. Iya. Jadi kita punya ruang banyak nih buat nanya-nanya seputar Malik lah. Mungkin 2 bulan 3 bulan lalu kita sempat ketemu ya Mas Jawa ya di Java Jazz. Kita waktu itu Mas Jawa habis tampil bareng Malik di 20 tahun Java Jazz. Ya. Terus juga waktu itu Mas Jawa sempat cerita ya salah satu turning pointnya Malik adalah tampil di Java Jazz gitu. Betul. 20 2005. tahun yang lalu kan. Iya. Kurang lebih. Nah pertanyaannya ketika kemarin manggung lagi tuh dengan format yang mungkin lebih spesial kali ya karena memperingati 20 tahun itu sensasinya tuh masih sama gak waktu kalian pertama kali main 2002 sampai ke tahun 2025 kemarin Malik sebagai grup band ya? Sensasinya tegangnya sama. Tegangnya lebih tegang gak ya? Sama ya sampai sekarang. Sama, Java Jazz sama. nggak tahu selalu Sama. tegang. Sama. Gini, gua merasa sama anak Malik selalu membahas nih pertanyaan-pertanyaan apa yang dirasain 20 tahun lalu sama sekarang. Itu banyak yang berpikir Malik mah enak sekarang udah ABCDE. Tapi sebenarnya pekerjaan kita selalu sama 20 tahun lalu sampai hari ini selalu sama. Ketegangan selalu sama, cuman medannya berbeda. Misalkan 20 tahun lalu pengen ditonton 10 orang. Yang datang cuma 5 misalkan gitu. Sekarang pengen yang nonton 1000 orang, yang datang 500 orang. Itu kegagalan yang menegangkan yang sama lah gitu. Iya. Kita pengen musisi baru bilang pengen bikin lagu enak, kita juga pengen bikin lagu enak. Jadi sensasi-sensasi ketegangan apapun yang kita kerjakan 20 tahun lalu sampai sekarang sebenarnya nggak pernah turun sensasinya gitu. Medannya aja berbeda. Khusus Java Jazz itu punya cerita spesial buat kita karena kita dikenal band jazz dulu karena main di Java Jazz. Bahkan event-event 20 tahun lalu 2005 event-event yang kita Ini bukan datangin. Ini bukan. Oh iya, ini gue mau hak anjir. Gimana? Lumayan ya. Lumayan ya. Ada Siapa nih. tahu lu mengingatkan kembali. Mungkin Anjir, ini mau kan ini. rambut-rambut itu mungkin masih. Gue tuh mencoba gak pernah mau nonton ini. Cuman gara-gara rambut gue doang. Mau hak anjir. Mungkin boleh ditunjukin ke kamera. Ini itu baik. apa tuh Mas Widi tuh? Kenapa ya menyanyi Untitled mau hak kagak matching? Apa hubungannya mau hak sama Untitled? Ini spesialnya tahun 2009. 9 ya. 2009. Jadi banyak hal-hal penting karir Malik yang kita showcase-kan di Java Jazz. Betul. Album pertama di Java Jazz 2005 ya. Iya. Ini pertama kali bikin live DVD di Java Jazz. Itu zamannya Jason Mraz masih main di Java Jazz. Ya? Yoi, Iya. Jason Mraz. Terus kalau nggak salah juga kita itu mungkin bukan yang pertama tapi band yang belum mulai awal-awal mencanangkan berseragam. Dari atas sampai bawah. Ini juga nyontek band di Java Jazz dulu ya. Iya. Jadi sama gitu. Kemeja merah ya kemeja merah semua dasi gitu. Yang kita pernah punya ciri khas itu dulu gitu. Kang Cotor belum ada tuh ya. Belum. Kita duluan. Pokoknya semua kita dulu. Berarti itu start mulai yang koreo-koreo itu dari situ nggak? Oh enggak, kalau koreo dari Reguler. Dari reguler kita udah koreo.
Dari reguler udah dari sebelum keluar album memang udah kita manggungnya udah koreo gitu. Ini sebenarnya DVD ini ada koreo gila-gilaan nih. Yoi. Koreo Yoi. Thriller Michael Jackson. Cuman gak bisa ditampilin karena Nah itu berhubungan sama yang pertanyaan tahu tadi lo. Iya. Rights ya. Rights. Iya. Jadi gak bisa ditampilin. Jadi dari 2008 berarti itu ya. Soal rights itu ya. Iya, maksudnya itu kan lagu luar ya. Iya sih, iya, Jadi iya. mereka nggak mau ambil resiko untuk menayangkan itu gitu. Oh iya. Gitu. Gitu ya. Itu juga ada Mas Amar di situ ya. Ada. Masih ada Mas. Beliau pernah jadi dosen tamu di kampus saya jujur. Terus lu percaya sama omongan dia? Kita aja gak percaya ya? Iya, kita aja. Dia ngajar ini dulu entrepreneurship mata kuliah. Terus dia ngasih pertanyaan kan. Yang bisa jawab dikasih CD Malik sumpah enggak. Boleh. Tapi berarti kan setelah 20 tahun Malik berkarir ya. Yang bikin gue penasaran itu adalah berarti kalian ini kalian semua ini sekarang tuh lagi pada suka ngapain? Maksudnya selain cuman gue nggak tahu ya kalian masih latihan atau enggak, tapi sih harusnya masih latihan ya. Nanti sore kita latihan. Asik. Beneran. Nanti sore ya? Ntar sore bro. Ini ada apa sih? Rabu. Oh iya. Ntar sore. Rabu jadwal latihan ya bang ya? Bukan jadwal latihan tapi karena ada beberapa event yang emang kita mesti latihan. Berarti kalian sekarang lagi suka ngapain aja nih masing-masing? Di luar musik personilnya? ya? Iya di luar musik, gue penasaran deh. Di luar musik. Di kantor. Di kantor kita punya kantor namanya Madhouse. Di situ banyak kegiatan, banyak lini, banyak unit Iya. usaha itu usaha. Semua Malik punya job desk masing-masing. Jadi hampir tiap hari kita ketemu. Apa bang? Job desk-nya apa? Job desk-nya. Iya. Videographer ada angka jadi videographer. Enggak. Ya, job desk-nya gue mungkin banyak di creative operation. Oh, iya. Jawa teknis. Teknis gue. Kan ada Jawa juga ada studio mixing mastering di kantor. Lale Ilman, ada Lale Ilmanino di Yeah. studio. Indah itu finance, jadi semua kantor dia mengurus kayak gitu. Angga tuh banyak dari funding, pendanaan dan jadi banyak di luar. Bukan golf cari duit. Sama kayak bukan relasi. Iya banyak. Sama kayak bos kita juga main golf itu. Jadi relasi bener. Gitu. Jadi tiap hari ada kegiatan sih. Iya. Tiap hari. Tapi kalau kita lihat jadwal Malik di Instagram tuh ya, sebulan tuh bisa 20. Kayak rata-rata 20 ya, mulai dari private event, corporate, pensi. Alhamdulillah. Pertanyaannya di momen apa kalian memutuskan untuk latihan deh? Biasa kita tuh punya hari ngumpul dalam satu minggu. Itu di hari Selasa. Ngumpul yang kerja ya, bukan ngumpul yang dalam konteks Malik gitu ya. Walaupun tiap hari ngumpul gitu. Iya, maksudnya emang ngumpul di studio jebret gitu. Kan kadang-kadang setiap hari ngumpul juga, cuman Lale Ilman ada kesibukan, gua ada kesibukan sendiri juga, Widi juga ada kesibukan dengan ini. Tapi kalau hari Selasa tuh emang hari semuanya kita berenam tuh ngumpul gitu. Terus kalau kan ngumpul juga di studio juga kan, jadi kayak either bikin lagu gini atau latihan yuk colok main gitu. Gitu. Biasanya Selasa masih ada. Itu berarti gue penasaran deh kalau misalnya adik kita anggap sebagai sebuah kantor ya. Berarti si job desk ini yang milih diri sendiri atau satu orang lu jadi ini gitu. Awalnya dipilihin terus ya gagal. Kok lu udah dipilih tapi kurang jago dia. Ada probation dong berarti. Lama-lama pilih sendiri. Gitu. Kelihatan lah lama-lama kita kan mulai punya kantor ini 2010. Jadi, Enggak, 2008 lah. Ya, 2008 mulai menglegalkan hubungan kita gitu. Jadi coba-coba bisnis ini bisnis itu, akhirnya masing-masing makin kelihatan. Oh lu bagusnya di situ ya, lu fokus ke situ gitu. Dari start yang di ruko belakang ini ya, Paparon bukan sih? Iya. Rumah sakit Bang Jawa ya. RSPB yang pertama itu bukan sih? Ruko Kebayoran Arcades itu. Oh iya, benar. Penabur. Yang pertama banget. Yang penabur ya benar. Oh penabur ya? Pertama banget ada, cuman kita gak pernah tinggalin lu ya. Iya. Lagi ke pertanyaan, setelah 20 tahun kalian merasakan ada ini gak, karakter development dari setiap personilnya gitu? Ketika mulai dari tahun 2002 sampai sekarang tuh kalian merasakan kayaknya ini udah mulai merasakan ada perubahan secara personal ya. Setiap member baik itu dari mungkin musiknya berkembang atau berubah atau dari
perilakunya gitu, kalian merasakan ada itu nggak di antara kalian berenam ya? Banget ya. Pasti. Justru. Ada yang signifikan yang berasa nggak? Dan siapa gitu misalkan? Semuanya sama ya. Sama, semuanya pasti. Gini, kita punya satu kata yaitu Tagline. Asik. yang satu-satu yang nggak pernah berubah itu perubahan. Kita itu di lagu Ananda kita ceritakan itu. Itu jadi pondasi kita menjalankan permusikan ini. Karena permusikan ini harus berjalan sesuai dengan kehidupan. Musiknya akan dibawa kemanapun sesuai kehidupan ini membawa. Kemanapun perubahan orang-orang berada di Malik ini membawa, musiknya akan kesana lah. Saking kita udah begitunya, kita tanpa jadi nggak terlalu menyadari, kita jadi berubah ya, kita jadi karena udah kebiasaan seperti itu. Bahkan tiap album yang kita rilis itu juga kita bikin untuk sebagai simbol perubahan tahap kehidupan kita. Di album ini kita lagi merasakan ini perubahan seperti ini. Itu justru kita ceritakan di tiap album kita. Mau itu keluar lagu cinta, mau itu keluar lagu kehidupan. Itu hal yang paling kita kita jaga, kita rawat, kita monetize. kita ulik banget. Kita tuh selalu bingung sama bermusik tuh harus jujur gitu. Jujur kita semua tuh sebenarnya bingung sama kata-kata itu. Tapi gue sendiri gue ngerasa Malik tuh orang yang sangat jujur gitu. Karena di album kayak Seribu Dari sama Musik Pop dan Senandung Senandika itu benar-benar album yang lumayan absurd kan. Gitu. Itu lumayan absurd lah gitu. Tapi ya emang perjalanannya Malik, bukan berarti Malik lagi absurd, tapi perjalanan musikalitasnya Malik lagi kesana gitu. Terus tiba-tiba kita balik lagi di album Can Machine Fall in Love yang banyak orang tiba-tiba ngomong, kok Malik gini. Padahal kalau dia dengar Malik zaman dulu, ya Malik begini gitu. Malik nggak ada benang merah yang nggak pernah berubah gitu. Gitu. Dan gue setuju banget sama Widi tuh tentang perubahan tuh bukan sesuatu yang harus lu berubah lo gitu. Ya nggak apa-apa emang harus berubah gitu. Maksudnya dalam konteks baik ya gitu. Perubahan bukan sesuatu yang harus dihindari menurut gue. Dan justru harus disyukurin kalau ada yang berubah. Karena banyak kita tuh suka ngelihat kita jangan terjebak sama pakai formula lama ya gitu. Misalnya gini, lagu dia diterima orang gitu ya. Ya udah bikin kayak lagu dia lagi aja, kayak gitu aja gitu. Itu yang lumayan kita hindari sebagai musisi di studio gitu, sebagai pencipta, Widi terutama. Gitu. Dia agak liar dia. Berarti bisa dibilang semua tahap atau stage kehidupan Malik tuh terekam di album-albumnya. Sangat. Kayak kita waktu punya anak ya Wit, bikin lagunya Ananda, itu musik gitu. pop. Waktu musik pop. Judul albumnya juga sebenarnya melambangkan tahap kehidupan Malik sih. Emang sengaja dibikin. Gue pengen kalau udah tua ngelihat album ini waktu gue umur segini merasakan ini gitu. Tapi ngomongin soal dia ya. Jadi kan gue ada temen yang gue teleponan itu pas gue balik ke Malik. Jadi karena mungkin kayak kita beberapa kali suka nonton Malik secara live gitu kan. Terus jadi kita lama-lama nge-covernya makin ngikutin mereka dong. Main band ini, main Malik yuk, main lagu dia ya. Sampai akhirnya kayak mau intro yang mana? Asik. Mau intro yang mana gue sih? Mau yang dari ref dulu? Asik. Mau intro Java Jazz tahun berapa nih? Benar. Sampai sekarang juga masih bingung kalau di panggung with intro yang mana. Masih nanya gue. Intro yang mana ya? Soalnya, gue dulu ya. Gue kalau misalnya ngeliat soal perubahan ya, karena kan gue dengerin dari keluar lagi memorabilia ini kan. Memorabilia yang mana lagi nih? Wih, First. Gue gak punya loh ini. Nih, 2 CD. Itu masih bagus nih. Masih gue rawat mas. Gue gak punya loh. Iya, bayarin. Diambil mulu sama orang punya. Bagi dong lo kan gampang. Kagak gue gak gampang. Gue gak punya. Masih gak, berarti gak ada yang punya fisiknya ya? Gue kaset ada. Kaset ada. Gue masih ada di kantor ada sekitar 10 kaset album pertama yang gue simpan. Oh iya. First copy masa gak punya mas?
First copy CD Dimintain kayaknya mulu ya sama dimintain mulu. First copy di 001 tuh dimintain. Enggak ada. 001 sih enggak, kita nggak pegang. Oh iya. 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 Karena kita kerepotan waktu itu, kita lupa 001 yang mana karena kita yang nempelin barcode-nya. Iya. Dulu masih nempelin barcode ya? Itu iya dulu buset tuh super apa ya, bukan di atas indie itu dulu. Di atas ini. Beneran. Indie mentok ya. Barcode harga satu-satu 15.000 biji anjir. Kayak ini dulu masih stiker kan. Si barcode ini masih stiker. Jadi 15.000. Jadi semua ngumpul udah. Sampai lupa gitu. Soalnya ngomongin soal perubahan di album pertama sampai akhirnya gue tuh sempet kan ada Mata Hati Telinga, terus ada A Beautiful Life juga kan. Sampai akhirnya gue denger ada yang kolaborasi nih, Bagaimana Ku Tahu. Gue denger lagi makan tuh, anjir lagu apaan nih enak banget nih segala macem. Jadi ada kayak progresi chord yang berubah lah. Nah gue tuh ada pertanyaan soal Lale dan Ilman sebenarnya. Ya. Yang gue tahu kan Lale itu kan masuk di 2008 setelah dia dari Mars kan masuk ke Malik. Iya. Terus gue tahu lagu-lagu yang sekarang itu beberapa yang dibikin sama Lale sama Ilman itu mainannya tuh emang di situ kan di progresian gitu. Gue penasaran adalah ketika Lale pertama kali masuk dia tuh udah kepikiran untuk kayak model-modelan kayak gitu atau enggak sih? Apa dia mulai yang mainin progresi ini pas Ilmannya join ke Malik? Lupa gue. Ada, Lale tuh ada itu. Ada. Ini Dari 2008 Ada. udah ada tuh. lagu Mata Hati Telinga itu lagu pertama Lale yang bikin buat Malik. Oh Iya. 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 Lagu religi itu. Iya, gitu. Tapi chordnya doang ya. Oh iya. Secara chord gitu. Gue naro melodi dan liriknya. Lirik, Tapi aslinya iya. lagu Lale itu. Kan modelnya agak mulai begitu. Agak mulai begitu. Dia kan Lale sangat 70-an lah referensinya tuh. Musik-musik. Ya gitulah. Gak apa. Carpenters, Beatles. Yoi. Dan Bee Gees, lain-lain gitu-gitu. Padahal backgroundnya metal ya. Metal. Yoi. Dulu tuh kita juga narik Lale gara-gara. Pokoknya dia pernah solo di lagu Run. Single pertama Run Iya, ya. single Pokoknya pertama. Gitar, solonya ngisi Lale gitu. Terusnya bisa main gitar bisa. Patokannya apa? Gue ngisi di lagu Run. Oh yaudah oke masuk. Gitu ya audisi. Gue kira ada audisi. Gak ada. Tapi ngaruh banget Lale Ilman. Sejak Lale Ilman lagu Malik jadi transisi progresi chordnya jadi Yoi. lebih macam-macam. Yoi. Karena abis juga chord gua gitu. Record coba di situ aja. Dan soalnya. kebetulan Lale Ilman juga masuk di periode-periode absurd tadi itu ya. Di album-album yang Ilman tuh Sri Wedari, Wedari. Iya. 2011. Iya. habis itu Lale di sebelumnya gak, Pe? Di sebelumnya Nah, Lale sebelumnya. tuh Mata Hati Telinga. Mata Hati Telinga Mata tuh. Telinga Lale gitu. Nah gue kalau tadi Suga personal favorite-nya adalah Bagaimana Ku Tahu ya. Kalau dari gue tuh sebenarnya kagum sekali dengan Sri Wedari. Setapak Sri Wedari, makanya kenapa di SMA gue cover itu ya buat main di pensi, dan susah beneran. Susah. Buat teman-teman kita yang main keyboard dan gitar sih itu agak PR ya. Cuman setelah setahun kemudian muncul tuh album musik pop. Dan itu gue kayak wah ini udah another level lagi nih. Karena dengar Ananda tuh experience-nya berbeda tuh Mas Jawa, Mas Widi. Iya. Dan apa ya mungkin secara album dari track 1 sampai track 7 apa 8 tuh ya. Kalau gak salah. Lupa gue. Itu experience-nya tuh beda lah. Iya. Terasa gitu. Yang gue pengen tahu sebenarnya ada nggak bisa diceritakan dari proses si musik pop ini, karena jarak dari Sri Wedari ke musik pop kan cuma jeda setahun, tapi experience soundnya tuh lumayan berbeda kalau menurut gue ya sebagai pendengar gitu. Jadi album musik pop itu kan banyak menilai album tanda kutip, ada yang bilang idealis lah, absurd lah, dan lain-lain. Cuman itu sebetulnya album paling gak mikir. Dan banyak bilang ini gak laku. Tapi padahal album itu adalah titipan sebuah brand pada tahun itu. Kita diminta untuk bikin album dong. Sebuah brand. Cuman 2 bulan jadi ya. Gitu. 2 bulan. Jadi bikin album musik pop tuh dalam waktu 2 bulan. Nah kenapa jadi begitu? Karena kita gak sempat mikir apa-apa. Gak sempat mikir konsep, gak sempat mikir apa. Pokoknya harus jadi album titipan brand. Kita ngumpul di studio tiap hari begadang, jadilah seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang gue suka, Jawa suka, semua suka. Mungkin di project lain tidak bisa dikeluarkan. Saat ada project itu kita ya udah jembrengin aja. Terjadilah album musik pop.
Liriknya isinya kenapa tentang kehidupan, kematian dan lain-lain, karena di umur itu kita rata-rata baru berkeluarga saat itu. Kenapa Ananda? Karena baru pada punya anak. Semesta ngomongin kelahiran dan lain-lain, kita baru banyak yang keluar dari rumah untuk punya kehidupan sendiri. Dari sisi sound sih emang itu kan sebenarnya kan Beatles banget sebenarnya. Gue emang tahu musik gara-gara bokap Beatles gitu. Dan anak di umuran kita rata-rata bokapnya kan kalau nggak Beatles Rolling Stone biasa gitu. Kebetulan di Malik banyak yang geng Beatles bapak ya, jadi secara natural banyak keluar sound-sound Pilihannya itu gitu kayak ke arah musik pop. sana. Kenapa namanya musik pop? Karena albumnya susah, jadi kita pengen orang nggak mau berpikir yang susah-susah gitu. Jadi orang catchy aja ya. orang mau dengerin dulu gitu, pas dengerin anjir musik pop begini. Itu yang jadi pertanyaan gue selanjutnya juga sebenarnya Mas Jawa, Mas Widi, kayak itu kan kalau dari cover ya tidak ada nama Malik sama sekali kan di depan itu kan, pokoknya musik pop doang gitu. Gue nangkepnya apakah ini sebuah Kompilasi ya? yang pengen disampaikan Malik itu bahwa musik pop tuh gini loh, kayak gitu. Gue nangkepnya kayak mungkin kalian capek dibilang mungkin band neo soul atau jazz, nah ini gue kasih nih musik pop nih menurut Malik gitu, nggak gitu ya? Interpretasinya Ada gitu-gitunya. Ini perasaan ordal nih, perasaan ordal. Jadi iya, bukan bosan dibilang neo soul, cuman di era itu tuh lagi rame banget musik-musik yang explore karya. Elektronik ya? Apa ya, area pop yang model gitu klasik Indonesia lah, yang susah lah progressive chord gitu. Nah, tapi ini menurut gua ya, maafnya gitu. Segala hal kreatif tuh kalau lagi terlalu dibikin banyak rame dibikin, kadang-kadang nggak jelas juntrungannya. Gue ngeliatnya begitu. Misalkan merah lagi tren merah nih, semua bikin merah. Tapi banyak yang asal merah tapi dibikinnya ngasal. Yang penting terlihat keren Ikut merahnya gitu. Yang penting ikut arus gitu. Nah, di saat itu kita kan masih muda ya gitu, jadi adalah ambisi-ambisi pengen gagayaan, pengen menunjukkan Gini kita loh. juga bisa gitu. Ada gitunya. Gitu Mumpung ya. ini project semi senang-senang, jadi ya kita explore aja nih bikin. Kalau Malik bikin yang begini jadinya. Dengan pendekatan kita sih menilainya ada seimbang antara kiri dan kanannya. Rasa begitu. Yang bikin seimbang sebenarnya lagu Himalaya doang sih. Iya. Iya, sebenarnya nggak ada di album. Sebenarnya lagu Himalaya. Sebenarnya. Udah jadi albumnya Jawa. Gue lagi mixing. Gue lagi mixing. Denger di album susah banget ya albumnya kita kan bikin satu lagu gitu. Ya udah ambil piano gereng-gereng sejam lah gitu ya. Iya. Sejam langsung rekaman di situ. Himalaya sejam loh. Asli gue yang nyanyi itu karena udah gak sempet kan, udah jadi gitu. Gue udah take vokal. Terus kok enak lagunya gitu. Nelfon Angga. Enggak, besok kesini lagi ngapain rekaman. Buat Tambah. apa? Album musik pop. Kan udah jadi albumnya. Tambah tuh lagi. Bukan udah mixing. Udah mixing tapi ada lagi. Itu enaknya kayaknya. Ya udah akhirnya Himalaya itu cuman lagu itu doang sih. Ya semesta lumayan ya karena Semesta ada lumayan, film iya. waktu itu. Semesta yang intronya gitar dulu kan ya? Iya, Filosofi kopi bukan sih? Iya, filosofi kopi. betul. Iya itu. Kalau dari Mas Jawa waktu proses musik pop ada gimana tuh experience-nya? Oh seru. Gini, gue kan gue tuh lumayan lemah sama progresi chord yang ngejelimet gitu. Kalau Lale sama Ilman kan emang jago-jago mereka kan gitu. Jadi gue lumayan keringet dingin juga tuh gitu pengerjaan itu. Tapi seru banget karena jadi dapat jadi ada satu layer yang kebuka lagi gitu di musikalitas gitu. Jadi wah mesti belajar ini lagi, mesti gini. Tapi gue inget banget situasi pengerjaan musik tuh pop tuh emang benar-benar kita masih umur 30-an ya Wit ya. 30 awal. 30 awal masih tenaganya masih oke, begadang sampai jam 4:30 pagi ayo. Terus musiknya juga ini terus tapi ada satu yang menarik tuh yang paling menarik tuh kita tuh selalu pengen gini, gegayaan boleh,
Iya, tapi nggak boleh Narkoba. Jangan, bukan narkoba. Maksudnya Yonglex gitu. Gegayaan dalam musik boleh, cuman gini, Widi tuh selalu ngejagain gimana kalau orang awam ngedenger. Gitu. Oke. Tetap oh iya emang sebenarnya lagu enak nih. Cuman kalau dilihat gayanya gaya banget gitu. Kayak banyak lagu Malik tuh kayak oh ini enak nih lagunya nih, terus iseng sampai rumah main piano, kulik Susah. gitu. Kayak itu Serunya di situ kan kayak. seru ya itu gue ingat banget di pengerjaan album musik pop tuh yang lumayan Widi tekenin sebagai produsernya lah ya. Itu kirinya dapat, kanannya dapat gitu. Iya sih. Iya, Itu bisa jadi bahan pikiran orang di rumah ya. Ngulik soalnya maksudnya. Betul. Iya. Kita aja udah lupa, kita aja susah nguliknya ya. Maka nggak pernah di depan manggung. Susah Iya, jarang ya. Jarang ya, semesta sama Himalaya aja sih. Yang lainnya susah. Ananda jarang ya Mas ya? Ananda jarang, bukan karena susah, emang gak laku aja sih. Kayak di request. Kecuali die hard fans gitu kalau kita bukber gitu Ananda baru acara-acara ini. Terus tadi album favorit lo apa? Musik pop. Musik pop. Gue ada nih Bas. Apa lu? Oke. Kita buka lagi ya. Buka lagi aja memorabilia ini. Memorabilia nih. Banyak lu Gap lah. Hunting dulu nih Mas. Bilang sama mama boleh beli CD gak? Di Stara. Mamanya baik. Ini yang pertama, ini nih yang tadi nih. Ini favorit gue nih. Matahari telinga. Ini Darbot yang bikin nih. Darbot. Serius? Yoi. Dulu tuh jarang banget ada packagingnya. Gitu Dimarahin soalnya. sama label kita, bikin cover mahal banget. Itu mahal. Kan Darbot yang bikin. Itu sampai ada tutorialnya, bisa jadi box kan ya? Iya. Tuh Mas, bisa sedap. jadi box Mas. Itu sama ini. Ini atau lagi Gap ini. Ini yang paling magis sih. Ini mungkin teman-teman yang belum terbiasa dengan rilisan fisik ya. Iya, apalagi udah dimodif-modif nih. Iya ini dulu cover musik. ini magis. Ini gila Ini sih. magis. Ini gila ini. Ini Darbot juga ini. Oh iya. Iya. Darbot nih. Itu bisa ditarik, jadi kayak sini nanti ada bolongan gitu, jadi kalian bisa ngeker-ngeker gitu. Iya, Itu. betul. Ini dimarahin juga sama label nih. Emang gak sesian dulu Mas? Kayak dulu. Kan kita maksa anaknya. Gue juga jujur gue punya juga. Gue beli di Stara tuh dulu. Cuma ada di rumah lupa gue bawa. Makanya abis sama label jangan Darbot lagi ya gitu. Gak sanggup bayar produksinya. Nah itu kalau boleh kita cari tahu nih ya. Maksudnya itu dibikin kayak gitu gimana? Iya gimana ya idenya ya? Ada maknanya nggak? Kita bikin begini. Kita telepon Darbot saya. Telepon Darbot. Enggak, tapi gini. Kalau buat kayak idenya ini tuh Darbot gitu. Cuman yang selalu pengen nggak biasa tuh Widi. Oh. Gitu. Widi tuh kayak pengen ayo dong yang lain yuk gitu. Iya. Dia lumayan imajiner lah, alam imajinasinya tuh lumayan Kita ceritain CD ya. jangan gini doang dong gitu. Kita bikin ini dong. Yuk, cari siapa ya? Oh Darbot gitu. Ini kan ceritanya cuman bilang apa pengen tentang melihat suatu kehidupan di masa datang gitu kan. Iya. Jadi dia bikin ide tuh kehidupan lo tuh di ujung tuh kayak gitu tuh gitu. Mau lihat siapa gitu. Kalau ini kayu itu apa? Seingat gue Darbot ceritanya kayu itu melambangkan kematangan gitu. Jadi ini ada kayu yang masih muda, ada yang udah tua. Jadi ini tahap-tahap. Gitu. Terus kalau jadi box bisa milih, lo mau melihat hati, mata atau telinga gitu. Seinget gue bisa filosofis gitu. deh. Iya, Darbot salah tuh. Tapi jujur nih dua album ini paling susah dirawat jujur. Iya. Karena gampang banget nguning. Tapi kalau dari album ini secara musiknya gitu ya Mas Widi, Mas Jawa. Itu lagi di fase apa tuh Malik tuh? Ini tunggu ini dulu nih. Ini Ini kan kalau kata Sugap kan kayak religi gitu kan. Kenapa tuh Mas Widi tuh? Ini album ketiga itu lagi pengen bikin lagu enak. Jadi album satu itu kan modelnya konseptual. Kita masih banyak belajar lah di album satu. Album kedua itu pengen gaya-gayaan dari sisi eksplorasi sound dan lain-lain ya. Album kita ketiga ini emang pengen fokus songwriting. Betul. Dan ini kayaknya gara-gara album ini industri jadi menerima bahwa album 6 lagu tuh nggak apa-apa. Oh iya. Nggak disebut EP. Dulu Nggak disebut mini dulu tuh album. minimal 10 gitu. Oh berarti ini kalian menyebut ini album ya? Album. Sejak ini album kita nggak pernah banyak lagunya. Karena menilai bikin 6 lagu juga cukup ya. Iya. Maksudnya efeknya selama jadi nggak ada filler gitu, nggak ada filler yang dimasukin lagu-lagu atau nggak enak, nggak terlalu enak. Sejak ini berapa lagunya nih? Paling 7, 6.
habis itu kita nggak pernah bikin album banyak lagi. Tapi senang karena bisa fokus punya 6 lagu, tapi semuanya potensial jadi single gitu. ya. Berarti emang lagu paling banyak di album pertama kali nih. Iya, bayarin nggak apa-apa serah. Pas udah bayar sendiri mikir-mikir. Oh iya, itu. Ada pemikiran ekonomisnya juga. Karena capek kan bikin album mahal, capek kalau nggak efektif, Iya, sayang gitu. Karena kita selalu berpartner sama orang, kita sama Warner ini, kita harus make sure produk yang kita kasih itu budget friendly tapi punya impact yang bagus. Gitu. Itu terus bagaimana aku tahu juga tuh menurut gue ajaib banget karena waktu itu kan Bilal juga pernah kesini, dia bilang bagaimana aku tahu nih anjing kayak chordnya nguriknya karena itu kan chord gitarnya itu kan dari chord piano kan, jadi perubahan-perubahan itu mantap banget. Terus kalau gue ada langkah baikmu berarti itu ada tuh. Jujur jadi apa tau gak? Jadi lagu ini invitation ini wedding digital, undangan digital gue. Jadi kalau buka invitationnya keluar lagu itu ya. Norak banget. Itu sama iya itu. Kita belakangan lagi sering dengerin Lulu. Lulu juga. Gue album ini ya. Aja kan dulu ya. Kalau nggak salah ya. Itu bener ya. Terus Bagi menurut aku tahu sama langkah baik Murad itu ya brand tuh. Itu iya tuh request brand emang Ah. brand. Itu bikinnya cepet ya mas? Bisa dibilang cepet tuh. Bisa dibilang. Kok bisa sih, Mas? Bisa dibilang. Bisa dibilang cepet. Kadang-kadang tuh justru kunci dari kreatif itu punya timeline, punya deadline. The power of kepepet. Jadi kalau kita ada batasnya itu, kita ide pertama yang keluar itu yang di capture gitu. Iya. Kalau tak ada deadline biasanya jadi kemana-mana gitu ide gitu. Jadi selalu senang kita. Makanya sekarang kita balik lagi sama label biar ada timeline, biar rapat ya, biar rapat gitu. timeline-nya. Heeh. Tapi kalau kan Malik sering dapat project dari brand itu tadi kan ya, Mas Widi, Mas Jawa. Kalian Ntar dulu deh, gue so bijak banget di sini. Gue baru ada baca. saya thanks-nya ya. Saya thanks bacain. Jawa, thanks to Allah Subhanahu Wa Taala beserta malaikat-malaikatnya, Bapak dan Ibunda Ratu, gue manggil ibu gue Ibunda Ratu, dan keluarga besar Rahmat Atom, organik tim, teman-teman terbaik, dan semua pendengar Malik Musik. Salam. Kok agak religius gue lihat gue di album ini. Itu kan emang lagunya agak religius. lagi fase di situ berarti, Mas. Jadi Iya itu ada saya thanks-nya semua tuh ya. Iya, udah lu bikin saya thanks itu tuh kayak- ada tutorial. Iya tuh Yoi. tutorialnya. Jadi box ngeri ya. Ngeri banget. Yo bener. Itu di album pertamanya saya thanks-nya kayak gimana tuh ya? Waduh, dulu kalau mikir saya thanks tuh kayak apa ya, kayak mau so nggak bisa dihilangkan lagi kan dari sini kan, nggak boleh salah. Takut ada yang ketinggalan. Paling nyesal kalau naruh nama mantan di situ. Ada yang gitu kan? Ada ya. Nggak ditulis ngambek, ditulis kalau putus repot. Lanjut mas tadi mas. Udah jejak fisik tuh ya, bukan jejak digital lagi. Kalau ini menanggapi kalau Malik bekerja sama atau menerima brief dari brand, itu kalian apakah ada guideline-nya sehingga si brand itu akhirnya ngikutin caranya kalian, atau justru kalian kompromi lah dengan apa yang dikasih sama brand? Kompromi harus. Intinya bekerja itu menurut kita kompromi. Kompromi itu nggak harus Mengalahkan hati. idealismenya Nggak gitu harus lah. begitu. Lo harus punya alasan yang tepat, yang make sense. Dan kita percaya kenapa orang datang ke kita, karena dia justru pengen mengeluarkan karakter kita sekuat-kuatnya. Betul. Tapi brand partner kita juga punya karakter yang kuat yang pengen dikolaborasiin. Yeah. Itu hal paling sulit, eksekusinya paling sulit di situ. Cuman karena kita udah terbiasa, itu adalah objektif utama. Mungkin sekarang kita udah terbiasa kalau ada hal seperti itu, bukan hal yang nggak mau, kita nggak pernah lah kerja sama orang yang anti kompromi, kita nggak pernah sekali. Nggak akan bisa kemana-mana sih kalau kita di industri ini kalau tidak ada kompromi itu. Nggak mungkin gitu. Kita ini nih nyampe ke masyarakat tuh melalui tangan bisnis berapa panjang gitu. Semuanya tidak perlu peduli sama karya kita. Emang bukan tugasnya untuk peduli, tugasnya berdagang ini sebanyak-banyaknya. Kalau pedagang idealis juga, kapan kita kayanya ya? Iya sih mas. Iya. Gitu. Ya, kalau misalnya di brand yang request sama
berarti kan ada brand tolong bikinin lagu dong. Itu biasanya revisinya kayak gimana sih Mas? Masa ganti nada? Enggak dong. Ada juga. Ada juga. Tapi bahasa paling umum gini, belakangnya eskalasi. Eskalasi Ya. Gue udah tahu triknya itu awalnya kan, wah diapain nih sekarang gue aduh ketahuan nih tapi nggak apa-apa lah. Ini buat trik-trik ketahuan. Kasih wit. Jadi kalau ngasih ke brand, volumenya kecilin dikit. Oh. Gitu. Jadi pas ditanya kurang eskalasi, gedeinnya volume. Bener. Volume ya. Main di volume ya. Gitu. Sama lo udah tahu yang ini bisa nggak dinaikin gitu-gitu. Gitu ya. Soalnya kan mereka gini ya, mereka kan bukan musisi. Iya, Jadi emang kita nggak perlu mengasih penjelasan yang menurut kita kecanggihan, nggak perlu gitu. Bahasanya beda. Dan gitu. mereka Bahasanya gak bakal beda. ngerti juga. Iya. Nah, masalah volume itu bisa jadi itu trik kita sebagai yang bikin Produsernya lah ya. Tapi bisa juga itu sebenarnya hal teknis yang dibutuhkan kuping awam. Iya. Siapa tahu emang benar emang kurang gede gitu. Karena kalau kita di studio kadang-kadang kita ngerjain hal udah tiap hari udah bias gitu. Udah bias, ya. Ini balance-nya enak seperti apa sih? Gitu. Tapi mungkin di klien ini gitarnya harusnya yang di highlight di dia tuh gitarnya, di kita tuh highlight tuh vokalnya. Ya kita ngikutin orang yang dengar pertama aja gitu. Jadi tinggal kurang eskalasi kita naikin set gitu. Gitu ya. Triknya. Triknya gitu. Masih kurangnya kalau juga kasih chimes. Disiram ya. Disiram dikit gitu kan. Mereka oh iya nih berasa nih gitu. Bisa juga ada lagi lah yang datang ke kita. Jadi silakan didengarkan di mana kan Chimes itu berada ya, di part-part mana tuh. Kita eskalasi. Akal-akalan musisi nih ya. Terus tadi kan ada udah bagaimana aku tahu langkah baikmu berarti sampai akhirnya masuk ke jalan pulang, Bas. Ya, tahun ini ya. Tahun ini. Pulang. Jalan pulang. Single ketiga tahun ini ya. Iya, Ya. 3. Jalan pulang. Ini kalau misalnya gue dengerin ya, kayaknya di umur gue sekarang entah kenapa banyak banget musisi atau band yang bikin lagu tuh arahnya tuh kalau nggak ke keluarga ke anak. Oh, iya. Tema-temanya. Karena pas gue dengerin Jalan Pulang, itu di lirik pertamanya aja yang ku pagi kerja dulu, maaf pagi ini tak berjumpa. Anjing, langsung inget. Gue langsung sama bini gue, lu dengerin belum? Gue gak mau denger kata dia. Karena dia udah tahu sama lirik itu kan. Sampai akhirnya di endingnya, semoga ku cepat pulang, nanti saling ceritakan sampai bertemu di rumah. Maksudnya, ini lirik gue sebagai pendengar Malik, makin kesini tuh liriknya tuh makin apa ya sebutannya? Ini kali relate. Makin relate dan makin ya udah langsung aja gitu. Lugas. Lugas aja lugas. langsung lugas. Pertanyaan gue adalah gimana cerita apa sih dibalik sama lagu ini nih? Apakah emang ini gue yakin sih emang yang membuat lagu ini lu ya Mas ya? Iya, gue sama Indah. Sama Indah kalian pasti berdua pasti targetnya kan gimana pendengar yang menginterpretasikannya kan. Ya, Tapi kalau misalnya dari kalian tuh apa yang kalian inget pas buat lagu ini sih? Oke, ini emang kalau cerita aslinya emang untuk ngomong ke keluarga kita, anak, suami istri yang di rumah. Jadi bikin lagu ini suatu hari abis manggung di mana ya lupa. Iya, kita manggung capek lah hari itu, kita harus balik ke kantor karena ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Capek, aduh pengen pulang nih. Gitu. Akhirnya kita mampir dulu ke suatu ruangan lounge Malik. Kita di situ ada piano. Nggak niat bikin lagu sih, akhirnya gembreng. Jadilah lagu itu cepat juga mungkin sejam 2 jam lah. Dalam rangka bukan bikin lagu, dalam rangka ngasok dulu nih sebelum kerja beneran. Iya. Bikin lagu itu, lirik yang keluar langsung keluar tema itu karena kejadian hari itu. Gue pengen pulang, capek tapi itu akhir tahun lalu kira-kira bikinnya itu lagi jarang di rumah lah weekend. Lagi hektik-hektiknya. Kita di keluar kota. Akhirnya nulis lagu itu, kita rekam di handphone. Nggak tahu lagu ini apakah enak apa nggak tahu. Karena niatnya cuma bikin lagu buat kita aja, bukan untuk orang tadi gitu. Karena liriknya menurut kita sangat personal. Gue nggak tahu di orang ini merasakan hal yang sama nggak ya. Kayak lirik apa ya, kayak aku kan baik-baik saja. Itu kayak mempupuk diri sendiri. Gue baik-baik aja kok. Yang di rumah kita khawatir, cuman enggak, lu baik-baik aja. Sebenarnya menghibur diri sendiri dengan kata itu. Lagu itu kita simpen, udah didiemin, nggak pernah juga jadi lagu yang didengar anak-anak. Oh enak nih, nggak pernah jadi. Gitu juga lagu itu kita simpen sampai 2 bulan lalu label kita minta lagu.
ada demo nggak lagu gitu. Aduh nggak punya lagi, belum punya gitu. Kita kirim, gue punya itu lagu yang itu kirim deh yang Jalan Pulang itu dulu belum Jalan Pulang, Rumah atau apalah gitu. Kita kirim lah ke label itu. Hubungin kita, anjing gue satu kantor nangis-nangis gitu denger lagu itu. Iya, cowok-cowok lah gitu kan. Nangis-nangis, oh lagunya enak ternyata gitu ya. Punya harus rilis sekarang juga. Padahal gak ada jadwal mau rilis lagu itu. Ini harus rilis sekarang juga. Ya kita bilang ke anak-anak, lagu ini suka nih label. Tapi katanya jangan terlalu banyak diutak-atik lagi ya. Karena ini udah raw, itu masih suara gue. Masih suara gue mah indah demonya. Jangan diapa-apain lagi please, takut rasanya hilang gitu. Tapi, bahkan tadi itu nyuruh gue yang nyanyi di lagu itu, maksudnya demo itu aja. Makanya kalau di Spotify kan ada versi demo itu yang ada semua ya. itu karena dipaksa. Ada 4 versi ya. Ada 4. Dipaksa sama label, pokoknya versi lo harus tetap keluar ya. Tapi gue maksa jangan deh kalau gue yang nyanyi ntar nggak dibawain di panggung gitu. Terus gue malas nyanyi di panggung gitu, kayak inget-inget liriknya gitu. Jadi Angga aja taruh. Tapi yang terjadi lagu itu ya vokal indah, vokal demo yang pertama kali take gitu. Hanya nambah vokal indah aja. Sisanya musik dan lain-lain itu hampir 90% apa adanya yang ada di demo kita bikin awal. Udah kita rilis. Dan simple banget pengerjaan itu. Simple banget. Cepet gitu. Kita berapa kali ngundang anak kantor ke studio buat dengerin lagu ini gitu. Pengen tahu perasaannya, apakah ini relate hanya di bawah bapak, apa relate juga di Genzi gitu ya. Tapi ternyata relate banyak yang denger, katanya gue ngebayanginnya, gue jadi sedih bayangin orang tua gue sedih bayangin, ada yang bayangin LDR lah, ada segala macam gitu. Oh ini ternyata relate ke segala macam. Misalnya kan ngomong itu kan, ku pergi kerja dulu cewek ya, Indah duluan yang nyanyi gitu. Ternyata gue nggak menyadari itu lebih dramatis di orang. Bener. Kayak kesannya tuh seorang, kalau di umur gue kayak seorang ibu gitu. Kan, itu hal-hal yang kita nggak sadarin bahwa karena itu waktu itu kenapa Indah yang nyanyi karena di situ adanya Indah, jadi yang nyanyi Indah. Mungkin gitu. kalau Mas Jawa ya Mas Jawa. Gitu. kan biasanya Angga kan kalau saat itu hari itu ada Angga pasti kan take-nya Angga duluan biasanya begitu. Tapi semua terjadi natural aja gitu. Kita baru ngerasa lagu itu sangat deep lagi waktu kemarin kita rilis, kita undang teman-teman gitu. Gue udah nonton di YouTube-nya kalian ya. Itu gue yang gue nyeselnya bikin lagu ini. Orang pada nangis gerung-gerung. Dan kita tuh nggak nyangka ternyata interpretasi orang tuh beda-beda banget gitu. Kayak Habib Jafar ke orang tuanya, terus ada yang ke anak-anaknya, ada yang ke istrinya, ada yang ke temennya gitu, ada yang ke ini, bener-bener oh ternyata luas banget ya gitu. Jadi emang kita berhasil, Widi berhasil tuh ngebuat lagu itu tuh nggak ini buat pasangan atau ini buat anak gitu. Tapi bener-bener dilebarin aja gitu. Jadi terserah lo Gap mau itu buat siapa, lo Bas buat itu buat siapa. Dan itu kayak kita pas kedengerin orang gerung-gerung tuh kayak nih. Gue nangis 2 hari waktu acara konten itu apa syuting itu. Gue sampai gila, gue belum pernah nih seumur hidup merasakan ini saat gue bikin lagu gitu. Itu membuka banyak dimensi baru di kita sebagai Malik dalam hal menjadi musisi gitu. Apa yang kita tulis itu bisa sangat berimpactnya tuh segitunya ya. Mungkin selama ini kan lagu cinta ya mungkin ya. Orang mungkin gue kawin gara-gara Malik, gue yang putus ini. Fun ya. Maaf ya. Cuman saat kemarin terjadi itu tuh gue menjadi makin aware makin nilai-nilai apa yang kita lakukan di pekerjaan ini tuh kalau kita menaruh hati, segala sesuatu lebih di orang tuh bisa gila-gilaan. Itu lebih dari yang gue bayangkan gitu. Gue nggak pernah lihat di depan mata gue pasang lagu gue nangis gurung-gurung tiap hari, setiap orang gue kasih denger itu nangisnya sampai begitu tuh gue nggak pernah seumur hidup. Paling sedih ya, lucu paling begitu kan. Kalau ini buset orang kayak begini ya. Gue tuh baru tahu sejak lagu itu udah rilis bahwa itu punya efek seperti itu. Gue udah curiga tuh, ini kayaknya kalau lagu udah rilis gagal laku deh. Kenapa gak ada yang mau dengerin? Takut gitu kayak lo tadi bilang. Aku gak mau dengerin lah. Karena gue jadi oh iya juga ya. Gitu gue malah ada perasaan gitu. Gue sendiri karena waktu dengerin lagu ini berkali-kali gue ada masih begitu. Masih getar. Ada yang bilang kira ini bukan lagu nih, ini kayak cerita aja. Tapi bener sih, itu kayak bukan lagu sih. Bener. Iya bener.
ada yang bilang itu bukan lagu. Pokoknya ini tuh kayak Pesan. kayak pesan. Iya benar, benar kayak pesan gitu. Karena emang secara instrumennya juga nggak yang banyak isinya iya, gitu iya. loh. Dan ini sebenarnya mungkin temponya kali ya. Iya. Dan lo tau itu gitar fals tuh. Kan dia mau. Sumpah. Iya, sampai gak ada yang peduli. Oh, Kalau nggak denger denger, lagi. Gua iya, juga dia nggak denger. Karena itu udah, gue nggak tahu itu karena lagu itu di apa suasana seperti itu, kefalasan itu apa justru menambah suasana. Kayak lo kayak film horor kan kalau gitu kan makin. juga ya. Mungkin ya gue gak tahu apakah itu faktor-faktor. Cuman kalau lu detailin tuh track yang terjadi di lagu itu udah bocor-bocor, gitarnya kagak dicun, cuman gitar lama gitu yang kalau main di sini di atas beda-beda gitu. Pianonya udah gitu wae gitu, vokalnya demo gitu. Cuman orang punya sampai nangis gitu itu membuka gue baru lagu tuh emang udah tentang rasa sih udah lo udah gak peduli lo mau soundnya direkam di Amerika lah di mana. Iya sih. Gitu. tapi temponya emang dari awal udah segitu. Mas? Segitu udah itu udah apa adanya demo seperti itu lah tempo lagu paling lambat Malik pernah bikin kayaknya. Iya. Belum pernah bikin Iya, selambat itu. bisa dibilang gitu. Iya. Dan gak ada percussionnya ya, bener-bener. Hanya pas bass masuk tuh udah terakhir tuh. Iya, bassnya cuma di ujung doang. Iya. Iya, gitu. Tapi gue Bassnya pun Widya main. Serius? Lu gak jadi take ya? Nggak jadi take. Jadi gini. Jadi ceritanya tuh. Kenapa? Nih take lo bawa file take bass deh gue di ruangan gue gitu kan. Oh yaudah oke deh. Sambil gue nge-email Abbey Road kan untuk mastering. Dia bilang, "Oh kalau tanggal segini nggak bisa karena mastering engineer lagi mau liburan. Kalau mau hari ini." Serius hari ini? Iya hari ini bisa, dia datang nih ntar. Ya udah hari ini, wait, gue nggak jadi take bass, udah pakai bass ini aja. Kita langsung sini mixingan, langsung kirim Abbey Road. Malam itu juga jadi gitu. Jadi emang pekerjaan itu, karena gue juga ngerasa kalau gue take bass juga paling Bedanya apa? Bedanya apa sih gitu. gitu. Cuman itu yang cuman Iya ngejaga sih, doang ngejaga, gitu. iya, Terus udah iya, gitu gue juga ngerasa udah enak gitu. Iya. Semuanya tuh udah fit di Cukup tempatnya gitu. Secara rasa udah dapat. Malik sering gitu ya kalau kita gue suka lupa ini take siapa karena kan anak-anak udah main taruh-taruh aja gitar Iya. siapa keyboard Oh, suka iya. lupa ya udah nggak tahu siapa yang taruh-taruh. Kadang-kadang Widi belum datang gue colokin ganti bassnya. Dia juga nggak tahu gitu. Udah gitu udah. Tapi sebelum ke pertanyaan netizen, mungkin sekali ya gue pertanyaan. Itu tuh di konten kalian di YouTube yang Jangan Pulang itu kan kalian mendatangkan banyak public figure lah berarti. Iya. Itu tuh dalam sehari semua kalian undang. Dua hari. Itu sih nangis semua tuh ya. Buset. Itu dia Widi tuh 2 hari nangis mulu. Sembuk gue 2 hari gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi gue udah nonton beneran nangis semua sih. Nggak, lu kebayang nggak? Abis dia take konten itu, dia ngobrol sama kita. Dia nyeritain semuanya kenapa dia begitu kena. Itu gue dari pagi sampai sore merinding pak. Iya sih. Iya kayak dipeluk pocong gue. Beneran pak. Asli. Pocong gimana ya? Bener kayak dari waduh dia ngomong apa merinding. Ada satu datang petenteng saat Bang Jau gini anting apa gitu tato gitu kan Gojek dari driver Gojek. Iya gue nongkrong ke sini gini Ben Hill kan iya gini udah Idil masuk masuk set keluar Bang tato luntur bang. Dia ngomong gitu. Bang tato luntur bang lembek bang di dalam gitu. Tapi dia emang bener-bener ya driver Gojek kan sehari-hari jalan gitu. Gue kayak anjing sekena itu sama dia gila. Habib Jafar tuh juga dramatis banget di suasana itu. Soalnya kan gini, jadi pas mereka ngomong, kita taruh mic di sini kan, saya di ruangan sebelah kita buka di speaker. Jadi napasnya kita bisa denger gitu. Pas gitu. setiap lagu gitu aja tuh kita. Iya. Waduh. Ngeri ya. Jadi baru masuk ref pertama tuh ada suara kayak Ada gitu. Udah ada ya. wah gitu. Udah tuh. Itu gila. Oh gue kira tuh orang udah mulai sedih tuh di lirik pertama loh. Ternyata belum ya. Yang Ada aku yang pergi kerja dulu itu belum. ada ya? udah mulai itu tuh si yang driver perempuan itu dia pas aku pergi kerja Itu dulu kena sih emang pasti. tak berjumpa tuh langsung udah mulai dia. Bilal juga ya. Iya, Bilal bener. gini. Gue hari ini mau senang-senang nih ke kantor Malik, asik dengerin lagu Malik. Mereka tuh belum tahu ya? Gak Belum tahu. tahu. Gak ada Oh, iya, tahu. iya. Dia cuma mau dengerin lagu Malik, tapi kan taunya asik lagu happy-happy gitu kan. Dulu juga belum tahu. Gak tahu. Gak tahu. Gak ada yang tahu apa yang terjadi gitu. Kebayangan semuanya asik lagu ceria gitu. Pas masuk dia, anjir. Iya nangis juga tuh. Parah. Udah pernah dibawain live? Udah. Udah Gimana kali. tuh pas experience kalian bawain itu live?
Kemarin waktu launching ya. Waktu launching bawain. Di stasiun Di kita stasiun. bikin. Oh, Di iya. Duku Atas. Di Duku Atas. Itu. Iya. Gue juga tegang takut Angga Imelda nggak bisa menyelesaikan itu lagu. Gitu, emang apa ini lagu nggak bisa nggak bisa dikomunikasikan hanya kayak lagu gitu. Indah sama Angga pun juga nggak bisa ini kayak menyanyikan ini kayak lagu pada umumnya. Ini harus kayak cerita. Benar. Gitu. Baru gue pengen bilang ini tuh bukan bernyanyi mereka, tapi bercerita. Kalau udah manggungin lagu itu tuh beneran. Beda Karena mode gini, kita latihan lagu ini. Gue mau Widi gitu. Oke, ntar kita masuknya gini. Sampai lapangan, Pak. Kagak ada hubungannya. Gak ada Udah hubungan. gak ngaruh ya. Udah gak ada hubungan. Kita udah bener-bener gue ngeliat Widi ngerasain apa rasanya audiens gitu. Yang tadinya ada pap cepam gitu. Gak ada. Gak ada ya. Dan gitu dong. Halus ya Karena, berarti? Iya jadi udah karena udah oh kita mau berceritanya hari ini begini nih ke mereka gitu. Udah gitu banget. Itu nice itu. Bercerita tuh nice tuh. Yoi. Pesan ya. Besar. Besar. Jelas. Jadi ini kita kemarin buka question box di Instagram. Sebenarnya pertanyaan banyak seputar jalan pulang juga sih. Mungkin kita bacain satu dulu kali ya. Boleh Bas. Dari orsf.place. Di Malik, siapa yang pertama kali nangis waktu recording atau dengerin lagu Jalan Pulang? Waktu bikin lagunya tuh kita tengah-tengah bikin lirik tuh. Tengah-tengah kita pada pakai kacamata hitam gitu. Kemeng gitu kan mata udah mulai tapi malu gengsi kalau nangis kan. Waktu bikin liriknya udah begitu. Yoi. Sewaktu rekaman itu udah ya kita kalau rekaman tuh masing-masing udah punya strategi sendiri. Angga sama Indah tuh gue tinggal biasanya. Gue udah ngajarin cara take. Lu sendiri di studio. Sendirian aja Dia harus punya dunia sendiri gitu. Angga juga begitu. Baru baru berasa banget bahwa lagu ini sedih gitu. Itu waktu take konten itu. Sebelumnya kita kan kita bahkan nggak berpikir ini lagu sedih. Karena ini lagu kita capek kerja aja. Iya. Ini perasaan kita hari-hari seperti ini nih. Kita nggak tahu orang relate. Di orang ternyata kita bahkan merasa apa yang kita rasakan nggak ada apa-apanya gitu dibanding perjuangan perjuangan kehidupan di luar sana itu ya. Aduh gila mereka dengar cerita-ceritanya. Astagfirullahaladzim. Apa nyebut tuh? Gua. Gila gue hari itu kayak udah diem-dieman sama anak-anak tadi gue ini nih. Lanjut lagi. Iya lanjut. Lu apa gue nih? Kelok. Oh kelok, sorry. Ya teknis nih. Nah ini ada pertanyaan kedua nih ya. Dari Cherry Wine _ pembagian tugas saat bikin lagu biasanya gimana? Pembagian tugas. Saat bikin lagu biasanya gimana? Dari Mas Jawa dulu kali ya. Yang pasti idenya Widi. Ide awal tuh Widi. Terus Ilman tuh chords. Ilman chords. Lale tuh biasanya harmoni. Oh Gitu. Gue kadang-kadang sedikit-sedikit nyumbang lirik. Gini-gini. Ini enggak ini enggak ya liriknya gini gitu. Terus Widi tuh yang paling lama di belakang komputer tuh udah pasti Widi. Oh gitu ya. Iya. Jadi datang duluan pulang belakangan tuh dia. Pasti tuh ya. Pasti. Dia emang udah gitu. Emang karena dia mungkin kan emang kita semua udah mengikrarkan Widi untuk jadi leader dan produsernya di Malik gitu. Secara musik semuanya. Jadi ya udah kita serahin sama Widi gitu. Jadi Indah tuh sekarang banyak banget lirik gitu. Oh iya. Banyak banget lirik dari Indah. Kalau Angga tuh lebih kita suka gini. Kita butuh telinganya Angga untuk Angga tuh bisa gini. Nggak enak lagunya. Gitu. Iya. Yang jujur aja gitu. Jujur gitu ya? bukan nggak enak dalam artian menghina ya atau gimana, tapi kayak kurang lagunya gitu. Karena dia fresh ear kan? Iya, gitu. Dia bukan anak produksi studio lah. Iya. Gitu. Kurang untuk dia nyanyikan atau kurang sebagai In general aja gitu. Karena fresh ear aja dia gitu. Gak enak gitu. Itu kita butuh begitu. Karena kita nggak ada produser orang luar sekarang ya. Kita hanya internal. Jadi butuh kuping-kuping yang tidak banyak pertimbangan dalam menilai Iya. lagu Malik. Kalau kita aja kan jadi bias gitu kan. Iya, Jadi, oh iya enak gini gitu.
Oh berarti kompromi di situ tuh ya? Salah Kompromi satunya ya. juga ya? Iya, kompromi. misalnya- Sama Nggak. opini jujur juga ada di biasanya first opinion tuh biasanya yang Iya. lebih Iya. Makin kesini gue udah jarang ngasih denger lagu ke musisi. Asik bro, asik bro. Terlalu suportif ya Mas? Iya asik bro, kagak lagu gue lebih asik sih. Gue sekarang kasih denger tuh asiknya mungkin karena asik sungkan udah pasti bagus. Benar. Berarti mungkin telinga Mas Angga tuh yang bisa jadi kayak Perwakilan sebagai- ya? Iya. Perwakilan pendengar kali Untuk ya. ke arah Iya. pasarnya gitu ya? Yes. Oke. Lanjut Bas. Oke, jadi itu tadi netizen kita sudah Iya. perwakilannya. Nah kita mau bahas sedikit soal Madhouse sebenarnya. Mungkin kalian udah sering dengar juga bahwa banyak band-band sekarang yang menjadikan Malik sebagai influence-nya lah. Baik itu secara musik, tapi juga bisa dari ekosistemnya lah. Karena Malik menciptakan ekosistemnya sendiri gitu kan kayak Iya. ada medianya, ada Pop Hari Ini, ada Bang Denboy juga, terus ada Create merchandise ya. Merchandise ya? Merchandise terus ada apa Little Essential. Iya. Itu kan sebenarnya jadi satu apa ya? Itu mungkin yang bisa bikin sebuah grup band di Indonesia paling enggak ya sustain gitu. Mm. Nah, kalian tuh memiliki kesadaran bahwa kita tuh harus bikin si ekosistem ini tuh kapan dan apa triggernya, Mas Widi, Mas Jawa? Widih jawab. Apa tadi? Mulai kapan ya? Mulai Iya. kapan triggernya? Mulainya 2007, 2008. 2007 Jadi 2008. saat 2 tahun Malik baru ngeluarin album, itu kita udah melegalkan hubungan kita. Kita udah belajar menginvestasikan hasil uang kita itu ke Tempat kerja. tempat kerja. Dari 2005 kita bikin album, saat itu cukup laku, royaltinya kita bikin studio, kita punya duit lagi, semua upgrade studio, kita melegalkan dalam bentuk PT hubungan kita, akhirnya kita investasi ruko, 1, 2, kantor dan lain-lain. Jadi itu udah budaya yang di orang kayak kok bisa begitu ya, tanda kutip kompaknya. Tapi kalau itu udah budaya kebiasaan kita udah dilakukan dari awal banget Malik. Karena kita kekeluargaan yang kita build itu bukan berdasarkan omon-omon Iya. kita asik ke kekeluargaan. Kita berdasarkan profesionalisme. Karena profesionalisme ini kita atur dari awal sehingga kekeluargaan itu justru berjalan dengan baik. Ngikut. Oh, Iya gitu. sih. Karena keadilan justru berjalan sesuai dengan job desk-nya. Kalau di musik, di band pada umumnya yang gua tahu itu baru menyadari hal itu saat itu menjadi besar. Betul. Gitu. Jadi waktu uang yang berputar masih dikit, asik-asik bro. Yoi. Ya kan? Yoi. Pas itu menjadi besar, Nalo, nggak gitu asik kan. nih bro gitu. Karena di band nggak mungkin semuanya punya keahlian yang sama, punya apapun rata tuh nggak mungkin. Ada yang jagoin list lagu, ada yang jagonya di teknis, ada yang jagonya di mana-mana. Saat ada yang effortnya pengen doyannya di studio, ada yang effortnya pengennya tidur di rumah. Apakah di rumah itu berarti tidak kerja? Belum tentu. Tapi kalau dia di rumah idenya brilian sih, silakan Iya. aja gitu. Iya. Tapi biasanya itu mulai terjadi gesekan saat sukses. Nah, kalau Malik karena udah ngomongin itu dari awal saat belum punya duit, sehingga itu budayanya udah mulai udah mulai ada dalam inilah ada. Udah nyatu sama Udah kita. nyatu. Itu udah nyatu sama kita gitu. Emang begini budaya kita gitu. 2007 ya, 2007 Organic Records. Ya, Organik tuh ya. 2009 kita nyoba bikin label. Karena dulu kalau 21st Night tuh di situ tuh. Iya, Saya Dendi di situ. Dendi, Survive. Gimana tuh? Studio di situ tuh. Studio di situ. Sutra. Awalnya dari label sebenarnya. Madhouse awal dari organik. Karena itu hal yang kita tahu dulu. Label, rekaman, kita sama beberapa artis. Terusnya sejak 2017 kita pengen punya kereta baru. Oke, kita bikin Pop Hari Ini. Karena dulu kita kalau label itu merasanya network gaul kita ketemunya itu lagi orangnya di label ini gitu. Sedangkan bisnis yang kita pengen lakuin, kita pengen lebar, kita pengen segala macam, kita butuh kereta yang gak terlalu identik sama
musik lagi gitu ya. Iya gitu. Kalau dulu label kita ketemu orang, gue ada demo nih, ada gitu obrolannya gitu. Gue pengen obrolannya apa kayak bisnis Gitu ya? nikel kayak batu bara. Gue ada demo nih ya. Dulu gitu ya. Gitu mas. Benar. 2017 lah mulai Kereta Baru, akhirnya abis konser kita 2022 konser kemarin ya? 2022. 23. Lupa gua. Itu kita merubah lagi holdingnya menjadi Madhouse. Gitu. Nah itu di bawahnya ada macam-macam, ada hari ini ada promotor sama Sarah, ada retail, ada organik, ada creative agency ya. Iya itu. Oh organiknya berarti masih ada ya mas? Ini bapak belakang itu yang akan bertanggung jawab. Oh iya. Asik. Bos ekrik di sini ya. Bos ekrik ya. Bos ekrik lagi bergerilya. Baru mau jalan lagi. Kita lagi 10 tahun hampir kita nggak nge-sign artis karena nggak tahu monetisasi yang baik dan benar dalam label itu gimana. Karena dulu kita selalu berpatokan sama Malik yang 360 kalau berbisnis, jadi perasaan laku-laku aja, perasaan balik modal aja. Pas dilihat jualan lagunya sedikit gitu kan. Tapi karena dari panggung dia dicobot-cobot jadi perasaan laku nih. Ternyata perasaan laku kalau dilihat jualan bisnis labelnya sih kagak cuan-cuan. Perasaan laku aja. Nah sekarang kayaknya udah lumayan membuka ilmu kita terhadap jualan lagu, kita mau jalan lagi lah. Kirain Bapak Ekrik ini akan menyentuh ranah di merch nih. Juga ya? ya. Awalnya di Jagonya dia Gini. pure evil. Mari begini kan. Gitu kan. Indo serem. Ya di Mercu ada merchandise, ada kita bikin kemarin kolaborasi parfum lah, ada Little Oh iya, Essentials. Humans ya. Ada Humans, kita Oh iya, ada Humans, iya. ada sepatu sama Hijack. Iya, sepatu Hijack. Ada gitu, ada beberapa kolaborasi produk-produk yang kita mau keluarin lagi. Karena itu salah satu yang kita lagi fokus dan lagi menikmati di area dagang inilah gitu. Karena gue pribadi sebenarnya doyan banget sama produk desain, jadi pengen bikin hal-hal seru-seru gitu. Dan rasanya kita nyoba jualan parfum, jualan apa anak-anak, jualan sepatu, kok orang bisa nerima-nerima aja ya kalau Malik dalam bentuk brand gitu. Iya. Saat itu terima aja, kita terusin deh gitu. Iya sih. Karena kalau gue kan mungkin dulu dengerin kalian dari lama ya emang sebagai band aja. Cuman karena sekarang mungkin kami udah bekerja apa segala macam, pas lihat mat-nya ya, spesifik mat-nya tuh jadi kayak brand bener. Bukan apa ya, mungkin ada bandnya tapi mat-nya tuh lagi kencang banget. Secara brandingan juga. Dan di beberapa kesempatan juga sering ada seminar-seminar mat yang Mas Joy ya yang mewakili untuk berbicara gitu di situ. Yang membantu kita meng-craft si MAD. Kemarin di bandara gitu kan baru nulis sweater tuh MAD gitu tulisannya. Di bandara gitu ada yang make nih dan kayak bentukannya ini kayak ini fans Malik bukan ya apa gitu. Apa dia kayak dinilai bagus nih tulisannya tanpa tahu itu Malik. Justru kita ngincernya begitu, nggak harus. Gitu. Kalau beli parfum Malik jangan karena ini fans Malik aja, karena parfumnya emang enak gitu. Kalau kita jualan ini karena emang kualitasnya bagus, desainnya bagus, kita pengen arahnya ke sana. Ini yang mesti ditiru ya sama teman-teman musisi. Bener. Nih, Kalau musisi mungkin gini ya, niru tapi yang paling penting harus dimulai. Kalau niru tapi kalau nggak mulai-mulai jangan ngelihat kita apa yang mereka lakukan hari ini. Jadi niru aja jangan pas Malik udah punya ABCDFG gitu ke sana, tapi pelajari apa yang Malik lakukan 20 tahun lalu. Gitu. Posisi kita kan sama mereka gitu, sama yang memulai ini. Apa nggak punya duit ya sama, kita nggak punya duit, nggak punya orangnya sama, nggak punya orangnya. Nggak mungkin tiba-tiba kita kan bukan dari keluarga triliuner gitu. Kita jadi musisi aja udah gitu. Perintis Pak, bukan pewaris. Asik. Baik Pak gitu. nanti kita comot bikin thumbnail nih ya. Main di tren. Berarti mungkin pertanyaan terakhir. Atau lo ada mau ditanya lagi? Ada cuman apa itu dulu aja. Pertanyaan terakhir dulu aja. Pertanyaan dulu aja ya? Iya. Pertanyaan terakhir, berarti apakah menurut kalian musisi baru atau band baru ini sebaiknya mungkin dalam tanda kutip mengikuti kalian, cara-cara kalian ya, supaya agar lebih sustain lah band-band baru ini? Apakah harus kayak gitu?
Gini, tiap band punya cara Domestik. dan formula dan domestik punya sejarah masing-masing. Gua rasa di Malik ada hal-hal yang patut dicontoh menurut gua. Gua nggak tahu itu apanya yang cocok dengan kalian, tapi based on apa yang terjadi Malik per hari ini, kita cukup sustain dan ada hasil yang bisa dilihat based on apapun. Mau lihat based on data, mau lihat based on bisnis, belum semuanya jadi luar biasa, cuman itu terjadi. Coba pelajarin aja apa yang cocoknya, apakah gayanya, apakah lagunya, apakah cara memarketingkannya, apakah cara manggungnya. Gue belum bisa menilai. Kita nggak pernah, kalau ditanya apa sih Formulanya. formula utamanya, kita nggak pernah tahu. Karena yang kita lakukan sebenarnya basic aja. Bikin lagu harus enak-enaknya, manggung harus bagus-bagusnya, Iya. penampilan bagus, enak dilihat terus. Gitu. Itu kayak formula pondasi yang harus dimiliki setiap musisi. Tapi misalkan belum pintar apapun nih, misalkan ya, minimal lagunya enak sama manggungnya bagus. Iya. Dua itu ya. Dua itu. Itu. Sama jangan cari kelakuan yang membuat seumur-umur diingat lo nggak bisa kerja sama siapa-siapa. Artinya integritas brand image kalian harus dijaga dengan baik. Karena banyak hal yang kita lakukan 20 tahun lalu baru berasanya ya hari ini. Untung kita tidak melakukan itu, untung kita melakukan itu. Iya. Baru berasanya tuh investasi itu tuh 10-20 tahun kemudian. Iya sih. Setuju. Lama juga itu ya. Itu. Itu bisa juga kita terapkan di sini sih sebenarnya. Iya. Nggak cuma di grup Banyak band doang. paling sering tuh ini salah satunya kalau musisi baru ya. Iya. Kita selalu bilang harus sering manggung. Oke. Kan mereka nanya, tapi nggak ada yang manggil kita manggung. Coba reguler aja. Oh, coba kan reguler, mau gitu loh. Karena lo nggak bakal ada yang manggil manggung. Jadi satu lo manggung adalah lo harus reguler atau lo cari tempat yang mau lo main aja gimana pun caranya. Jadi nggak ada alasan bahwa band baru nggak di gue tapi nggak ada yang manggil manggung. Udah pasti nggak ada yang manggil lo manggung. Sama, Malik dulu gak ada yang Kan manggil. gak ada yang manggil. Kita dulu waktu reguler juga reguler ya. bukan dipanggil manggung. Kita yang nyamperin itu kafe, gue mau manggung dong. Iya. Akhirnya karena dinilai bagus, jadi dipanggil lagi gitu. Jadi apapun yang musisi baru sekarang kita pun mengalami. Itu harus reguler itu dulu kita reguler 4 tahun sih menyebalkan banget ya. 4 tahun reguler ya. 4 tahun reguler hari biasa nggak ada yang nonton menyebalkan banget. Tapi baru berasa setelah rilis album 10 tahun kemudian kita main di gathering, main di acara-acara basi. Iya. Untung kita Di melewati masa situ. itu. Iya, bener-bener. Karena kita udah terbiasa menyenangkan om-om zaman dulu. Yoi. Om-om nonton kita bawain lagu Erika Badu, Maxwell kagak ada yang ngerti kan. Gitu kan. Yoi. Makanya kita harus koreografi zaman dulu biar orang nengok. Itu awal musalah gara-gara itu. Itu. Jadi kita kalau kasih medan apapun sekarang sih kita sikat-sikat aja gitu. Itu dari reguleran itu ya. Udah gitu. Iya. Jadi nggak pernah, kita mah bukan tipe bete lah kalau mau masa segaring apapun mah kita sikat-sikat aja. Iya. Banyak hal yang malas-malas dilakukan di awal tapi bergunanya tuh Nanti ya. nantinya gitu. Justru ditempanya di situ ya. Benar. Justru gitu. Justru tepaan itu yang penting banget. Gitu. Oke sih. Tapi ngomongin soal musik-musik baru nih. Iya. Mungkin ini last question nih. Boleh, Sebelum kita sudahi. Gue penasaran sih lagu-lagu Indonesia nih dari teman-teman musisi yang mungkin lagi kalian suka dengerin atau yang kepatil gitu belakangan ini. Dari Mas Jawa, Mas Widi. Gue perlu contekan karena baru hari ini ada Kalau gue ya, Iya, gue boleh. dulu deh, Widi Mas masih Jawa nyontek. dulu. Gue suka Bernadia. Oke. Bernadia. Maksudnya yang diceritain sama dia, lugas, musiknya cukup semuanya, suaranya gitu ya, pas aja gitu. Iya. Liriknya cukup straightforward ya. Yoi. Iya. Gue Jago banget tuh bikin lirik. Gila loh itu. Gue pengen minta kapan-kapan dibikinin. Bener. Bagus Bernadia. Tapi masih bagus. dengerin Maxwell gitu gak Mas Jawa? Masih kadang-kadang. Masih ya? Masih. Snare to Puppy gitu. Earth Wind gitu Earth masih Wind masih dengerin gue. Masih. Kemarin ada yang DM gue namanya band Basajan. Jadi dia kayak eksperimental soul psychedelic / mungkin kayak Ali tapi ini versi lebih Ali. ini. Menarik seru namanya Basajan. Oke. Dia kayak ini mau
Mengirim demo tuh ya Mas ya? Semacam kayaknya. Tapi keren, gue denger keren. Gue gak tahu apakah gue harus bawa ke semua tim kan. Tapi gue pribadi ini seru nih gitu. Bahasa aja namanya. Bahasa aja. Shout out tuh Mas. Oke. Sama walaupun gak jadi misalkan gak jadi sama, cuman kita promosiin di sini. Bahasa aja. Ini pertanyaan terakhir nih. Kayak pertanyaan penasaran gue aja. Buat Mas Jawa. Gue penasaran kenapa sih dulu merek bass lu ditutup? Oh, Kaos kaki ya. pakai bendera Indonesia. Indonesia. Iya, Yoi. Indonesia. Ini mesti dibilangin nih. Oh enggak. Jadi gini, kayaknya perusahaan udah gak ada. Jadi gak apa-apa gue bilang. Oke. Jadi gue pernah ditawarin. Jadi gue pakai satu merek bass. Musikman lah, Stingray. Terus udah gitu, gue ditawarin untuk endorse. Dia bilang, endorse. Oke, gue bilang gak mau. Mau lah. Orang dia importer musikman gitu. Iya, tapi lo second line-nya. Second line-nya tuh kayak made in Koreanya atau apanya gitu. Terus gue gini, hah? Kenapa jadi mesti gue nge-downgrade diri gue demi ngedapetin bass itu gitu. Kan gue udah enak sama teman-teman gue dengan sound yang gue mau gitu. Terus mereka kayak, iya gini. Ntar dikasih ampli ini gini. Dalam hati gue kayak, kayaknya enggak deh. Gue karena mesti berkorban kenyamanan gue main gitu, kayak drum dikasih drum yang second line, terus lu jadi kok gak enak gitu kan, nggak asik gitu. Terus udah gitu merekanya kayak kayak kecewa gitu sama gue gini. Terus gue kayak ya udah gue tutup aja bendera Indonesia gitu sekalian. Iya. Oh, bener perusahaan udah gak ada, Pak? Udah gak ada. Berarti aman nih gue nanya ini ya. Udah gak ada. Karena importirnya si Musikman sekarang udah perorangan gitu. Distributornya. Iya, distributor tuh udah gak lewat satu perusahaan distributor besar. Oke, itu sudah menjawab. Sekali lagi. Oh iya. Mau nanya juga, emang bener Malik kalau manggung gak pakai sequencer? Enggak. Gak ada sequencer, gak ada Masa song sih? list. Sampai sekarang? Gak pernah ada seumur hidup. Sequencer, song list gak Plug ada. and play itu ya? Song list aja gak ada. Song listnya gak ada. Oh gitu. Song list gak ada. Gak perlu request dong, tolong printin gitu. Gak ada. Jadi kalau lihat gue di panggung gue ada mic, itu di tengah lagu itu gue ngomong next song apa gitu. Oh Gitu. ini Iya. kayak Gak pernah. klik juga gak ada Mas, klik. Gak ada. Tapi Q masuk tuh dari lu ya Mas Widi? Yoi. Dari itu semua. Gini atau gini? Enggak gini. Tahan gitu. Iya bisa gitu. Tahan, sustain dulu, simbal dulu. Ya 1, 2, 3, go. Masuk Tet. buset. DJ Pak. Ya DJ. Itu ribet sih. Enggak ribet justru. Nggak ribet ya? Justru gak ribet. Justru enak banget. Di kondak gitu tuh justru enak banget. Mungkin tadi itu salah satu kalau musisi baru mau apa yang dipelajarin, performance salah satu paling penting. Kalau Malik itu worksnya bukan gak pakai sequencernya, bahwa apa yang di panggung itu harus lively gitu. Harus energinya karena tiap panggung berbeda, tiap event berbeda. Kita main di pensi sama di gathering, pensinya mau di Jaksel atau di Jaktim di daerah mana itu selalu punya energi yang berbeda. Kita nggak bisa pukul rata. Bener. Penonton kita paksain kita mau ini enggak. Perasaan orang datang ke situ tuh kita harus perhatiin suasana seperti apa, malam, siang, hujan, mendung. Itu harus diperhatiin. Makanya gue kalau tempo mesin tuh menurut gue beda sama tempo orang gitu. Mereka kalau lagu yang sama bisa kadang-kadang temponya cepat, kadang-kadang lambat banget, tergantung lihat vibe Event. keadaan itu. Jangan waktu itu nih kita Dompas ketemu Mas Widi kali ya. Gimana? Ingat gak nih kita Dompas Oh, iya. temponya? Dia pernah ketemu ini apa sih additional player tapi yang lokal gitu. Iya, gue tahu cerita Oke, itu. ini Mas. Tempo saya di sini Mas. Oke. Oke. Asik. Wah, ini Seru banget ya. Seru banget. Terima kasih Mas Terima Jawa. kasih, Mas Widi. Thank you. Lama juga ya. Berapa lama kita ya? Ya udah deh gitu ya. Cukup. Terima kasih buat mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you.